Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Agustina Lubis, NPM 207015106 dengan mata kuliah Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia Terkini oleh dosen Dr. Randa Haji Rosmawati Harahap, MPD PhD. Di sini saya akan menjelaskan kronologi penyusunan Kongres Bahasa Indonesia ke-1 sampai dengan ke-13, yang mana Kongres Bahasa Indonesia adalah pertemuan para pakar bahasa dan sastra untuk membahas perkembangan, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia, yang kini rutin diadakan setiap 5 tahun. Kongres ke-1 sampai dengan ke-13 terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama, fase perintisan, kedua, fase penetapan kebakuan, dan yang ketiga, fase globalisasi dan digital. Sekarang kita masuk ke dalam fase yang pertama, yaitu fase perintisan atau pengukuhan awal. Fase ini ditandai dengan jeda waktu yang sangat panjang antara kongres pertama dan kedua. Terjadi sebelum dan sesudah kemerdekaan. Fokus utama adalah mengukuhkan status bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau negara dan membahas masalah ejaan dasar. KBI 1 tahun 1938 memiliki latar belakang diadakan 10 tahun setelah Sumpah Pemuda tahun 1928, diprakarsai oleh wartawan dan cendekiawan di bawah penjajahan Belanda. Hasil putusannya ialah menyetujui bahasa Indonesia sebagai bahasa undang-undang atau embrio bahasa negara, memutuskan perlunya pembaruan ejaan atau masih menggunakan ejaan Pan-Opuisian, dan pembentukan Institut Bahasa. Kedua, KBI kedua tahun 1954 memiliki latar belakang diadakan 16 tahun setelah KBI 1 dan setelah Indonesia merdeka, dibuka langsung oleh Presiden Soekarno di Medan. Hasil utama putusannya ialah mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk badan kompeten yang bertugas menyusun tata bahasa, normatif, dan menyempurnakan ejaan atau cikal bakal ejaan yang disempurnakan atau EYD. Sekarang kita masuk ke fase yang kedua, yaitu fase penetapan kebakuan atau rutin 5 tahunan. Dimulai tahun 1978, Kongres ditetapkan rutin setiap 5 tahun. Fase ini fokus pada pembinaan, penetapan norma, dan penerbitan produk kebahasaan baku. KBI ketiga tahun 1978. Latar belakangnya ialah diadakan dalam rangka peringatan 50 tahun Sumpah Pemuda. Ditetapkan pola pelaksanaan rutin setiap 5 tahun. Hasil putusannya ialah menekankan perlunya peningkatan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia secara sistematis. KBI keempat tahun 1983. Latar belakangnya ialah bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda ke-55. Hasil putusannya ialah dicadangkan gerakan cinta bahasa Indonesia, menegaskan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. KBI kelima tahun 1988 memiliki latar belakang peringatan Sumpah Pemuda ke-60 ditandai dengan peresmian karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Hasil putusannya ialah menghasilkan 2 karya buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Kemudian KBI yang ke-6 tahun 1993 memiliki latar belakang dihadiri banyak pakar dan membahas masalah kebahasaan dan kesastraan. Hasil utama putusannya ialah menegaskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau IPTEK dan perlunya penyusunan kamus istilah. Kemudian KBI yang ketujuh tahun 1998 memiliki latar belakang
diadakan di tengah situasi reformasi. Hasil putusannya ialah pengukuhan Badan Pertimbangan Bahasa dan Sastra sebagai lembaga penasihat pemerintah. Selanjutnya, KBI ke-8 tahun 2003. Latar belakangnya ialah pembahasan berfokus pada strategi implementasi bahasa di berbagai ranah. Hasil putusannya ialah penguatan kedudukan bahasa Indonesia melalui perencanaan bahasa yang matang. Sekarang kita masuk ke fase yang terakhir, yaitu fase ketiga, fase globalisasi dan digital. KBI ke-9 tahun 2008, yang mana memiliki latar belakang Kongres berskala internasional, membahas ejaan setelah bertahun-tahun tidak menjadi topik utama. Hasil putusannya ialah memantapkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan berupaya menuju bahasa internasional. Kemudian KBI ke-10 tahun 2013 memiliki latar belakang fokus pada pemartabatan bahasa di ranah domestik dan global. Hasil putusannya ialah mendorong implementasi uji kemahiran bahasa Indonesia atau UKBI secara nasional dan internasional. Selanjutnya KBI yang ke-11 tahun 2018 memiliki latar belakang mengusung tema menjayakan bahasa dan sastra Indonesia. Hasil putusannya yaitu fokus pada penguatan peran bahasa sebagai perekat bangsa dan alat pembangunan karakter, serta menyambut era revolusi industri 4.0. KBI ke-12 tahun 2023 memiliki latar belakang diadakan di tengah masifnya perkembangan kecerdasan artifisial. Hasil utama atau putusannya ialah mengangkat isu bahasa dan sastra dalam konteks kecerdasan artifisial atau AI, menekankan revitalisasi bahasa daerah dan peningkatan literasi dalam kebinekaan. Dan yang terakhir adalah KBI yang ke-13 atau tahun estimasi 2028 ke depan. Memiliki latar belakang berdasarkan pola rutin 5 tahun sejak 1978, KBI berikutnya diperkirakan akan dilaksanakan pada 2028. Hasil utama atau putusannya akan fokus pada tindak lanjut KBI ke-12 dan tantangan kebahasaan di masa depan. Sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan, yang mana Kongres Bahasa Indonesia atau KBI merupakan forum resmi merencanakan, membina, dan mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia. Secara garis besar KBI telah melalui 3 fase utama, yaitu 1 fase perintisan pada tahun 1938 sampai dengan 1954. Fokusnya mendapatkan pengakuan status memulai standarisasi ejaan. Pencapaian kunci bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa untuk undang-undang dan usulan pembentukan Badan Penyempurna Bahasa atau cikal bakal Badan Bahasa. Kedua, fase penetapan kebakuan KBI ketiga sampai dengan ke-8 tahun 1978 sampai dengan 2003. Fokusnya penetapan norma kebahasaan, pembinaan, dan penerbitan karya baku. Kongres ditetapkan rutin setiap 5 tahun sejak 1978. Pencapaian kunci menghasilkan produk kebahasaan penting seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia atau KBI 5 1988. Dan yang ketiga ialah fase globalisasi dan digital atau KBI 9 sampai dengan ke-12 tahun 2008 sampai 2023. Fokusnya upaya internasionalisasi bahasa Indonesia atau sebagai bahasa internasional dan adaptasi terhadap teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI. Pencapaian kuncinya mendorong implementasi UKBI atau Uji Kemahiran Bahasa Indonesia
dan pembahasan peran bahasa dalam konteks teknologi dan AI atau KBI 12 2023. Baiklah, demikian hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.